khusus ya mungkin untuk peningkatan kapasitas produksi dari Vame sendiri ke depannya akan seperti apa begitu, apalagi juga dengan peningkatan target ya untuk B50 di tahun depan. Bagaimana Bu Enia? Saat ini untuk B40 kuantitas volume itu mencapai 15,6. Nah, 15,6 ini tadi sudah saya jelaskan dibagi PSO dan non PSO. Dari sini industri Vame sendiri sudah mencapai 81% kapasitas pabriknya. Jadi masih cukup dan sangat bisa ditoleransi bahwa dia memaksimalkan kapasitasnya karena dari B35 itu sekitar 70% rata-rata kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh industri biodiesel. Nah, di sini kita naikkan kira-kira 10%-an menjadi 81% kapasitasnya. Dan dari sini mereka akan deliver menurut keputusan menteri yang mengalokasikan berapa banyak ke berapa tempat itu. Ini kita standarkan bahwa semua Vame harus dibeli dengan harga indeks biodiesel yang ada. Lalu dari situ industri Vame-nya sendiri mempunyai jatah untuk mensuplai PSO yang bersubsidi dan non PSO yang tidak bersubsidi. Jadi dia harus mendeliver ke dua tempat. Bahkan kalau dihitung titik baru makin banyak titiknya, dan itu kita sudah putuskan di dalam keputusan Menteri nomor 345 yang kemarin cukup menyita waktu karena kita mesti simulasi. Jadi karena banyak pertanyaan ya ke kami, nah kita simulasi untuk memperhatikan ongkos angkutnya, memperhatikan jumlahnya, memperhatikan kemampuan badan usahanya untuk mendeliver. Jadi simulasi di situ lumayan ketat dan itu sudah kita selesaikan dan ini mudah-mudahan bisa didelivery dengan tepat waktu. Karena begitu mandatori ini berjalan, kalau ada yang terlambat atau ada yang mengalami kegagalan supply, itu bisa dikenai sanksi. Jadi ini yang kita terus pertahankan bahwa delivery sampai dengan konsumen ini harus baik. Nah nanti kalau volumenya bertambah lagi, itu kita pada saat ini ya, pada saat ini kalau nantinya volume akan jauh bertambah, kapasitas produksi sawit kita itu masih luar biasa besar. Malah belum, kalau saya melihatnya ini dimanfaatkan ke biodiesel jauh lebih banyak pun masih aman. Potensinya juga masih besar begitu untuk feedstock masih aman begitu ya Bu ya. Baik, nah ketika berbicara mungkin kita masuk ke dalam skema subsidi sendiri begitu untuk penerapan dari B40 ini seperti apa ke depannya? Subsidi dari atau insentif ya, kita sebutkan insentif karena dari ekspor kelapa sawit yang dilakukan itu ada pungutan ekspor yang ditetapkan di komite pengarah sawit dan ini memang ada kenaikan pungutan ekspor tapi dari yang kemarin sempat diturunkan. Jadi pungutan ekspor itu awalnya di awal tahun yang lalu itu sekitar 11%. Lalu September turun menjadi 7,5%, lalu per 1 Januari ini naik menjadi 10%. Nah, dari pungutan ekspor ini dialokasikan untuk memberikan insentif kepada B40, ini sekitar 35,5 triliun rupiah untuk disalurkan ke PSO, yang jumlahnya 7,55 juta kiloliter. Nah, insentif ini nanti akan diberikan ke semua. Jadi kita di keputusan menteri yang kedua yang alokasi volume itu, kita memberikan semua industri badan usaha untuk bahan bakar nabati ini yang berjumlah 24 industri, itu kita berikan semua jatah untuk insentif dan non-insentif. Jadi kita berlakukan sama dan ini mereka harus tadi deliver tepat waktu. Semoga insentif ini segera terrealisasi. Saya rasa dari segi keuangan BPDPKS pun ini bisa mengakomodir hal tersebut karena ini sudah menjadi keputusan dari Menteri Keuangan juga untuk melihat insentif ini diberlakukan dulu separuhnya. Dan ini keputusan komite pengarah nanti kita akan lihat lagi sekitar bulan Maret. Karena ini teman-teman yang melakukan mandatori ini ada sebagian yang sudah sekarang berjalan. Jadi begitu kita gulirkan kemarin per 1 Januari ini
3 Januari sudah mulai bergulir dan dari situ kita melihat nanti pengawasan lalu berjalannya B40 ini seperti apa, evaluasi dan kajian akan kita lakukan pada bulan Maret. Oke, baik. Jadi itu sudah kita sepakati untuk nanti dilihat karena ada penghabisan. Ada yang menghabiskan stok bisa habis dalam 1 minggu, tapi ada stok yang masih harus terdeliver di beberapa lokasi perlu waktu seperti itu. Kita beri waktu sampai dengan 28 Februari. Oke. Di dalam keputusan Menteri kita tetapkan seperti itu. Lalu bulan Maret kita akan tinjau ulang seperti apa. Mudah-mudahan ini tetap bergerak. Karena pertumbuhan industri, jadi pemakai biodiesel ini kalau saya melihatnya pertumbuhan industrinya naik. Jadi, berapa persen Ibu kenaikannya? Dari 36 menjadi 48%. Oh, cukup signifikan berarti ya? Iya, jadi kita harapkan ini begitu tahun 2025 ini pertumbuhan industri akan semakin naik lagi, nanti penggunanya juga akan bertambah. Karena yang di non-PSO banyak kan juga pengguna dari industri. Nah untuk pricingnya sendiri seperti apa begitu Bu? Apalagi juga tadi kan artinya marketnya juga, demand-nya juga semakin meningkat begitu kan, dan ini pengaruhnya kepada penerapan harga untuk biodiesel ini sendiri seperti apa? Kita melihat harga insentif itu kan dihitung dari selisih harga solar dan selisih harga biodieselnya sendiri. Jadi ada gap harganya biodiesel yang tinggi ini diberikan insentif. Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen. Saat ini kalau yang non-PSO harganya itu sudah sekitar 13 ribuan. 13 ribuan, nanti bertambah sekitar antara 1.500-an 2.000 rupiahan. Dan ini kita sudah, sebelum kita melakukan mandatori kemarin, studinya sudah selesai. Dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi. Jadi kita perhitungan itu. Dan precisely mungkin angkanya 0,2% gitu. Jadi pengaruhnya hanya sekitar 0,2%. Jadi saya rasa ini menurut berbagai ahli tidak mempengaruhi inflasi.